PT PLN, perusahaan listrik negara, dan PJAM, perusahaan penyedia air minum. Nomor 8, bisnis real estate, bisnis yang menghasilkan keuntungannya dengan cara menjual, menyewakan, dan mengembangkan properti. Contoh dari yang paling kecil yaitu kos-kosan, kontrakan, perumahan, apartemen, ruko, dan lain-lain. Nomor 9 yaitu bisnis transportasi. Bisnis yang untuk mendapatkan keuntungan dengan cara mengantar orang atau individu dari sebuah lokasi ke lokasi yang lain. Contohnya di sini transportasi umum yaitu bus, kereta, MRT. Jasa pengiriman barang yaitu seperti Indonesia ada JNE, Tiki, dan lebih cepat. Ya. Masuk ke jenis kepemilikan bisnis tradisional menurut Farrell et al. 2011. Perusahaan perorangan yaitu perusahaan yang dimiliki dan didirikan oleh perseorangan, sehingga tanggung jawab tidak terbatas dan keterlanjutannya ditentukan oleh pemiliknya. Contohnya di sini menurut saya pahami yaitu bengkel, rumah makan, dan pembuat Pak. Dan kedua, kemitraan, yaitu suatu strategi bisnis dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu dan untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Contohnya yang saya paham juga itu UKM, usaha kecil menengah. Yang ketiga itu korporasi, bisnis yang mengisahkan dan membedakan antara kekayaan milik pribadi dan kekayaan bisnis. Keunggulan perusahaan perorangan, satu yaitu membutuhkan investasi yang tidak terlalu besar. Dengan kata lain, perusahaan mudah dimulai dan diakhiri karena dalam memulai bisnis dapat dilakukan dengan membeli atau menyewa peralatan sederhana, dan apabila perusahaan itu tutup, dia bisa atau mengembalikan peralatan tersebut. Nomor 2 itu dapat menemukan aturan sendiri. Artinya bisa menjadi bos di perusahaan milik sendiri. Ketiga, kebanggaan menjadi pembisnis dan perusahaan sendiri. Ada kebanggaan ketika merasa ada hal yang telah dikerjakan dan mendorong untuk bersemangat mencari apa yang terbaik. 4. Prosedur dan aturan hukumnya sederhana. Ya, karena tidak perlu membayar keuntungan diperoleh kepada orang lain atau pemerintah kecuali pajak. Yang terakhir yaitu pajak perusahaan yang sah. Lanjut di kelemahan perusahaan perseorangan. Tanggung jawab pemilik tidak terbatas, artinya harta perusahaan tidak terpisah dan keberlanjutan dan bisnis lemah. Nomor 2, sumber daya keuangan terbatas. Disebabkan karena tidak adanya pemilik modal lain selain pemilik itu sendiri, dan apabila di kondisi seperti itu biasanya perusahaan akan berhenti beroperasi, perusahaan akan mengambil kredit dari bank untuk mempermudah mudahnya. Itu pun biasanya perusahaan akan mengalami kesulitan karena penuh risiko. Ya, nomor 3, kesulitan pengelolaan tenaga karena keterbatasan pemilik dan karyawan. Karena semua bisnis membutuhkan pengelolaan yang benar, sedang tidak adanya karyawan yang ahli, maka pada umumnya karyawan ahli telah bekerja di perusahaan yang besar dengan gaji tinggi. Nomor 4, komitmen terhadap waktu sangat besar. Ya, harus selalu mengatur jadwal dengan ketat untuk mengelola bisnis itu sendiri. 5, keuntungan pribadi sedikit. Ya, kita akan kehilangan keuntungan yang diperoleh bila bekerja pada orang lain seperti asuransi, biaya pengobatan, rekreasi perusahaan, dan lain-lain.
pertumbuhan keberlanjutan dilakukan bila meninggal. Ya. Lanjut di tipe perusahaan perorangan, yaitu ada dua macam, yaitu perusahaan perorangan berizin dan perusahaan perorangan tidak berizin. Perusahaan perorangan berizin yaitu perusahaan perorangan yang memiliki izin operasional dari Departemen Teknik, yaitu biasanya ada tanda yaitu SIUP, yaitu surat izin usaha perdagangan di luar label produk dari mereka, atau TJUP, tanda usaha perdagangan. Dua, yaitu perusahaan perorangan tidak berizin, yaitu perusahaan yang tidak mendapatkan izin operasional. Contohnya di sini itu pedagang kaki lima. Makanya kenapa biasanya kayak pengusuran pedagang kaki lima kan di daerah kota-kota besar. Dan Kudai itu toko barang kelontong. Lanjut di persekutuan atau partnership, yaitu merupakan bentuk legal kepemilikan bisnis. Terdapat beberapa jenis, yaitu persekutuan umum, persekutuan terbatas, persekutuan yang terbatas kepemilikannya. Persekutuan umum yaitu atau general partnership, persekutuan di mana semua pihak berbagi dalam kegiatan bisnis dalam operasional mengasumsikan tanggung jawab atas hutang perusahaan. Atau bisa juga pemilik sekutu yang memiliki tanggung jawab terbatas dan aktif mengelola perusahaan. Persekutuan terbatas atau limited yaitu pemilik yang menginvestasikan dana atau uangnya ke dalam bisnis tetapi tidak memiliki tanggung jawab mengelola hutangnya atau kerugiannya dalam investasi. Atau bisa juga disebut sebagai tanggung jawab yang terbatas. Sekutu terbatas tidak bertanggung jawab atas hutang perusahaan di luar investasi. Ya, maksudnya di sini yaitu sekutu terbatas tidak bertanggung jawab atas hutang di luar investasi dikarenakan ya, nomor 3, di persekutuan yang terbatas kepemilikan itu milik korporasi, namun pajaknya adalah pajak. Cara persekutuan dapat berfungsi menurut Free et al. 2000. Masing-masing pihak memainkan peran dalam jalankan bisnis sehari-hari. Untuk ini sekutu atau rekan kerja atau working partner. Yang kedua yaitu limited partnership, beberapa pihak bekerja melakukan operasional atau active partnership. Ketiga yaitu pihak tidak bekerja atau passive partnership atau disebut silent partnership. Keunggulan bentuk persekutuan atau rekanan. Pertama yaitu lebih banyak mendapatkan dana karena melibatkan lebih dari satu orang. Pinjaman bank juga lebih mudah didapatkan. 2. Pengelolaan bisnis dilakukan bersama dengan keahlian, pengetahuan pemilik saling melengkapi dalam mengelola bisnis serta bebas mengatur waktu. Ketiga, kemampuan untuk tumbuh lebih besar dari perusahaan perorangan. Tidak adanya tarif pajak khusus, diberlakukan pajak perseorangan. Keempat, mudah dibentuk. Dan terakhir yaitu pembagian keuntungan dapat berubah persentase pemilikan. Kelemahan dari persekutuan atau rekanan sendiri itu ada kalanya satu pihak sekutu aktif memiliki tanggung jawab terbatas. 2 yaitu keberlanjutan dilakukan satu pihak meninggal. 3. Transfer kepemilikan dan sharing profit sulit dilakukan bila tidak ada konsensus dari kedua belah pihak.
konsensus di sini maksudnya yaitu hasil dari musyawarah atau hasil dari